Mari saya mulai dengan sebuah cerita. Bayangkan kalau suatu saat kita dapat notification dari WhatsApp kita, dari tempat kerja kita, yang berkata seperti ini, gajimu bulan ini sudah bisa diambil. Kalau mau ambil, nanti setelah kerja, turun ke lobi, tanda tangan ada formulir, ada petugas nanti. Masing-masing dapat 3 karung. Ini zaman modern. Masing-masing employee, masing-masing pekerja dapat 3 karung. Dari mana tahu dapat 3 karung? Karena nanti akan ada banyak karung ditaruh di lobi. Ambil 3 yang ada label nama kamu. Kalau kita dapat teks WhatsApp kayak gitu, di zaman sekarang kan kita garuk-garuk kepala. Apa kita lagi dikasih 3 karung penuh uang? Kan biasanya kita transfer, QRIS, right? Nah, tapi ya, karena ini notifikasi dari tempat kerja kita, jadi kita turun, selesai kerja, memang di lobi itu ada banyak banget karung. Banyak. Karungnya itu yang karung itu loh, karung goni. Lalu gemuk-gemuk. Nah, kita tanda tangan, kita cari, oh ada nama kita ada di 3 karung ini. Kita masih bingung, masih tetap bingung. Jadi ambil mobil, angkat berat-berat, taruh di karung kita. Sebelum kita drive pulang, ada notifikasi lagi. Mulai hari ini, setiap kali gaji akan bentuknya kayak gini. Nah, jadi kan kita tambah garuk-garuk kepala ya, pastilah ya. Lalu kita bilang, apa sih isi dalam karung ini? Lalu kita buka, ternyata isinya tuh penuh dengan garam. Nothing but salt. Pasti tambah garuk-garuk kepala lagi ya. What am I gonna do with this? Kalau ditaruh di sup pun bisa akibat darah tinggi. Tapi kalau dipakai pun juga mungkin gak akan habis 1 karung. Dan katanya mulai hari ini setiap gaji akan dibayar seperti ini. Apa yang akan lakukan dengan kayak gini? Kalau kita bingung, jadi ini poin dari ceritanya. Kalau kita bingung apa yang akan kita lakukan, bisa dimengerti. Karena kita hidup di zaman sekarang. Tapi kalau kita hidup 2000 tahun yang lalu, abad-abad pertama, kita akan lompat ke girangan. Back to that day, jadi balik ke era itu, era zaman Tuhan Yesus. Bahkan ratusan sebelum zaman Tuhan Yesus sampai ratusan setelah Tuhan Yesus, garam itu komoditas yang sangat-sangat mahal. Tentara yang paling kuat pada saat itu, negara yang paling kuat pada saat itu namanya Kekaisaran Roma. Dia punya tentara, lebih senang dibayar dengan garam daripada dengan emas dan perak. Karena tiap kali kalau mereka masuk militer, pemerintah Roma akan kasih mereka tanah, ternak, pembantu, budak, perempuan, laki-laki. Itu strata yang paling rendah, itu entry level kalau orang bilang. Itu udah dapat tanah, rumah, ini. Tapi komitmennya adalah mereka akan ikut perang, dukung kaisar selama bertahun-tahun. Kayak gitu. Dan kalau mereka dikasih emas atau perak, mau beli apa? Mereka udah punya semua. Tetapi kalau dikasih garam, mereka bersuka cita. Nah, itu yang intro yang saya akan masuk ke ayat berikut ini ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Bahkan, nanti kalau muncul ya, ayat 13 sampai 16 ya. Jadi bahkan garam itu punya julukan pada masa itu, namanya white gold. Jadi kalau emas dan perak itu logam mulia, maka garam adalah komoditas mulia pada masa itu. Value-nya itu tinggi. Bukan seperti yang kita pikir. Kalau orang Roma dikasih 3 karung garam, mereka langsung bisa tahu apa yang harus mereka perbuat. Dengan kayak gitu. Ya. Jadi ada juga ini, kata salary. Siapa yang tahu arti kata salary dalam bahasa Indonesia? Salary, gaji, salary. Itu berasal dari bahasa Latin salarium. Yang artinya apa? Garam. Jadi, bayangkan ada satu masa berabad-abad di mana uang tukar menukar itu emas, perak, dan garam.
Jadi bersukacita kalau di dapur ada sedikit garam. Itu kalau hidup ada mesin waktu hidup ke zaman itu, kita semua kaya gitu. Kita bisa tukar gitu ya. Oke, jadi salarium itu filosofinya itu datang dari value dari garam pada saat itu. Jadi Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dan ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Holy. Coba saya minta ditayangkan lagi ayat ke-13. Lalu alternate gantian ke ayat 14 sekarang. Sering kita baca ayat ini, saya yakin, saya sendiri pun dengar ayat ini waktu saya masih sekolah minggu. Tapi saya sering miss satu kata. Problem dengan saya adalah saya sering miss satu kata dan ternyata sangat signifikan. Kata ini adalah kata adalah. Kamu adalah terang, kamu adalah garam. Dia bukan bilang kamu sebaiknya jadi garam. Kamu suatu saat jadi garam. Kamu harus belajar jadi garam. Hanya ada dua kemungkinan. Kamu garam atau kamu garam yang kehilangan kualitasnya. Sehingga kehilangan identitasnya. Sehingga hanya layak untuk diinjak-injak orang. Ini identitas. Kamu adalah terang. Kita tidak perlu gitu untuk jadi terang gitu. Tiba-tiba keluar radiant kayak gitu. No, kita adalah terang. Nah, ketika seorang bayangkan kalau ketika seorang bawa sendok, dan ini zaman dimana kita belum pernah lihat sendok, ya. Ketika orang bawa sendok lalu tunjukin ke kita, kita bingung, kita harus ngapain dengan sendok ini, ya kan? Nah, untuk tahu harus ngapain, tanya yang buat sendok. Ini alat yang kamu buatnya untuk apa? Oh, ini untuk makan, ditunjukin. Kayak gitu. Baru kita ngerti. Oh, jadi signifikansi sendok itu untuk itu. Untuk lempar, jangan. Lempar tikus. Bisa, ya, tapi itu bukan fungsinya. Lempar 2-3 kali mungkin masih bisa. Lempar ke 15 kali mungkin mulai penyok gitu. Karena tidak berfungsi seperti bagaimana dia didesain. Kalau kita tahu siapa kita tahu signifikansi kita tuh harus ngapain. Ada orang bilang gini, ikan dibuang, manusia diambil identitasnya, berarti harapan visinya itu diambil. Dia nggak tahu kenapa dia ada, dia nggak tahu dia siapa dan bagaimana. Hanya butuh waktu 4 jam. Apakah dia akan bunuh diri atau dia akan mati? Dan itu diakui secara sains. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, kamu adalah garam, dan itu zaman 2000 tahun yang lalu, di depan orang-orang Israel yang dijajah, dibully sama orang-orang Romawi bertahun-tahun, dibilang kamu adalah garam. Bayangkan dia compare orang-orang ini terhadap sesuatu yang sangat bernilai. Mereka datang, aku ini miskin, aku ini terjajah, aku ini gini. Aku mungkin tidak bernilai kayak gitu. Tetapi Tuhan bilang, you know what? Kamu tuh bernilai. Ini yang amazing juga tentang garam. Ada satu masa di mana 1 karung garam sama dengan 1 karung perak. Jadi identitas kita itu yang diperbaiki dulu sama Tuhan. Kenapa? Kenapa identitas kita diperbaiki dulu sama Tuhan? Masih ingat? Begitu Tuhan datang ke Maria yang dia bilang kan, hai kau yang diberkati Tuhan. Dia langsung katakan siapa Maria di hadapannya dia. Begitu dia berhadapan sama Gideon. Siapa tuh Gideon?
Gideon itu panglima perang yang badannya kecil, dari suku yang paling kecil dan dari keluarga yang paling kecil. Tuhan datang, malaikat Tuhan langsung state identitasnya Gideon di depan Tuhan. Hei kau panglima tentara Allah yang luar biasa. Gideon kaget. Aku seperti itu? Seperti itu. Ya. Nah, saya mau tekankan tentang identitas karena dalam poin ini, karena begini. Identitas kita itu, identitas manusia itu jangan ditaruh di apa yang kita capai. Jadi kalau karir, banyaknya uang, bentuk tubuh, tinggi badan, apalagi warna kulit, semua itu bisa sebagian besar dari itu bisa berubah dan bisa penyok, bisa keriput dan bisa lain-lain. Kalau kita taruh identitas kita, signifikansi kita pada hal-hal seperti itu. Karena itu untuk manusia itu Tuhan tahu identitas itu harus diberikan. Karena apapun yang akan terjadi identitas akan tinggal tetap. Jadi kalau kita taruh semua image kita ke situ, ke hal-hal yang tidak kekal, yang tidak akan tinggal tetap, kita akan kecewa suatu hari. Apalagi kalau kita taruh identitas kita dari apa yang kita rasakan. Apalagi akhir-akhir ini. Saya merasa saya tuh ini. Saya merasa saya tuh ini. Kenapa? Kenapa harus kita percaya bahwa identitas yang paling benar itu adalah identitas yang diberikan? Karena Tuhan tidak pernah menciptakan image yang namanya manusia. Mungkin, tapi jangan marah dulu ya, saya ngomong, masih koma, masih. Jadi Tuhan tidak pernah ciptakan image manusia. Dia ciptakan kita, boom. Lalu image-nya kita gimana? Identitasnya kita gimana? Identitasnya dia kenakan ke kita. Mari kita ciptakan manusia yang sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kita satu-satunya makhluk yang identitas itu diberikan oleh penciptanya. Jadi kalau kita taruh ke hal-hal yang tidak seperti itu seperti sendok yang dipakai untuk lempar tikus itu. Signifikansinya itu untuk makan. Tapi kita pakai untuk sesuatu hal yang lain. Ini dipakai kipas-kipas bisa. Tapi tunggu setelah 2 bulan, 3 bulan. Ya. Apalagi saya kerja dulu di perusahaan komputer sebelum datang sini. Saya tahu apa yang akan terjadi kalau begini. Mau taruh botol di atas juga bisa tanpa tatakan piring atau botol. Tetapi tunggu beberapa saat, dia akan haus. Karena dia tidak diciptakan dengan identitas itu. Ya, oke. Nah, balik lagi ke garam. Karena dia ngomong tentang garam dan terang. Kita adalah garam, kita adalah terang. Garam itu pada waktu itu. Jadi ini apa yang apa yang bekerja di orang yang dengar Yesus pada saat itu. Dan Yesus tahu, dia ngomong ke mereka, dia tahu apa yang akan mereka pikirkan tentang objek yang dia ngomong. Jadi garam itu digunakan pada saat itu untuk agriculture, pertanian. Mungkin ada yang udah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Saya bisa bayangkan habis ini ada banyak garam di dapur yang hilang untuk pupukin. Ya, garam itu digunakan di agricultural untuk apa? Fertilizer, pupuk. Apa itu pupuk? Kenapa kita taruh pupuk? Supaya tumbuhnya itu sehat, cepat, dewasanya cepat, berbuahnya banyak, daunnya banyak, hijaunya asik. Itu gunanya fertilizer, supaya fertile, supaya subur. Apa yang kita bisa belajar? Karena ini yang waktu orang zaman itu dengar, ini yang mereka pikir. Yang kita bisa belajar adalah ketika kita berada di tengah keluarga kita. Kita orang Kristen, kita orang percaya. Di tengah sel grup kita, di tengah komunitas sekolah, di tengah departemen di pekerjaan kita, di pelayanan kita. Apakah kita malah membuat orang tidak bertumbuh? Atau kita mempercepat pertumbuhannya orang? Itu harus jadi refleksi. Karena ini yang audiensnya Yesus pada saat itu mikir. Refleksi mereka kayak gitu. Nah, yang kedua, selain buat agricultural,
pada zaman itu garam digunakan dalam istilah bahasa Inggrisnya itu food preservation. Jadi kayak freezer, kayak kulkas sama pendingin. Gunanya itu untuk menunda pembusukan makanan. Jadi bukan cuma di Israel pada zaman itu, even di Jepang. Di Jepang waktu mereka bikin sushi, tahu sashimi, siapa yang suka makan sashimi? Gak ada yang suka? Kita satu keluarga suka banget. Nah, zaman dulu itu waktu mereka ciptakan sushi, gimana cara mereka awetkan makanan mentah itu berhari-hari, berminggu-minggu? Ternyata di-coated dengan garam. Jadi dibungkus lah, pokoknya digaramin. Jadi makanan itu bisa tahan. Nah, bayangkan kalau saudara hidup di zaman Yesus di Israel, tidak ada kulkas, tidak ada pendingin, tidak ada freezer. Kalau di Jepang mungkin ada daerah yang dingin. Tapi kalau di Timur Tengah, itu makanan akan busuk dalam waktu jam. Makanya garam itu sangat valuable. Karena mereka bukan cuma pegang bumbu masak, mereka pegang fertilizer sama kulkas dan freezer. Kayak gitu. Garam juga dipakai sebagai bumbu, nah itu kita semua tahu ya. Untuk meningkatkan rasa dari makanan. Ada banyak yang jago masak di sini. Saya bukan mengajari, saya tidak tahu apa-apa tentang masak. Tapi saya tahu kalau taruh garam tiba-tiba kok jadi enak ya. Gitu ya. Begitu garam masuk dia enhance the taste of the food. Tapi coba perhatikan. Begitu masuk dia harus diaduk dulu. Foodnya itu kayak harus di-turmoil dulu. Dikasih badai dulu. Baru dia lebur. Begitu lebur, kita sudah tidak bisa lagi melihat fisikal garam itu. Tapi begitu kita rasa, dari sisi manapun kita ambil sup itu, rasanya tuh, rasanya tuh the best. Apa yang bisa kita belajar dari situ? Ini yang saya bilang, kalau misalnya kehidupan kita dengan Tuhan itu selalu it's all about us. It's not working. Tidak akan prevail, tidak akan bekerja. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, setelah aku ikut kamu, setelah aku menginjil, setelah aku terlibat pelayanan, setelah aku bawa Injil ke sekolah, bawa Injil ke ini, kok tiba-tiba terjadi tantangan atau turmoil dan lain-lain kayak gitu. Gimana Tuhan? Kamu ini benar-benar pakai aku apa enggak? You know the keyword, aku. Kita tidak menjadi garam ketika kita selalu bertanya seperti itu. Karena garam itu masuk kepada fungsi yang paling tinggi setelah dia kehilangan jati dirinya. Setelah dia lebur. Jadi masih ingat waktu badai, Tuhan lagi tidur. Lalu mereka bangunkan. Kata pertama Tuhan adalah, hei kau yang imannya kecil. Jadi kalau kita tidak paham tentang identitas kita, hanya butuh badai aja, kita hilang. Kita bukan hilang, maksudnya kita keluar dari situ. Kita tidak menjadi orang yang kuat dalam melalui badai. Garam itu lucunya mengenai jati diri. Garam itu kalau tidak ada garam dalam makanan, atau gini, ketika makanan itu enak, yang dipuji itu kan makanannya kan. Makanan ini enak banget. Ada yang pernah bilang gini, wow, ini garamnya merek apa ya? Enggak, mereka bilang makanan ini enak banget. Tapi kalau kurang garam, yang disebut bukan makanannya. Ini kurang garam. Benar ya? Apalagi kelebihan. Benar ya? Nah, kalau kita bisa reflect, dan itu yang ada, budaya masak-memasak ini bukan baru sekarang, dari dulu. Jadi itu yang ada di pikirannya orang gitu. Oh, ini kita bisa belajar bahwa kalau kita bergantung terhadap orang harus tahu bahwa aku ini signifikan. Orang lain harus tahu bahwa kalau tidak ada aku makanan ini enggak ini. Orang harus tahu kayak gini. Kalau kita bikin kita titik beratkan jati diri kita seperti itu,
baik di dalam pelayanan atau sekolah atau keluarga, maka kita tidak hidup sebagai garam. Kita garam yang kehilangan kualitas garamnya. Dan yang terakhir mengenai food ini adalah kalau tanpa garam, the reason kenapa Gordon Ramsay, tahu Gordon Ramsay? Gordon Ramsay taruh garam di makanannya dia, itu karena kalau tanpa garam rasanya itu kan hambar. Setuju kan? Gak perlu jadi Gordon Ramsay. Rasanya hambar. Tidak ada garam, 0%. Itu hambar kan? Ya. Nah kalau ditaruh garam, kemudian rasanya tetap hambar. Kita bisa bilang bahwa garam itu relevan sama taste-nya food itu. Relevan. Rasanya sama. Hambar, sama-sama hambar. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada impact. Gitu. Kenapa garam bisa enhance, bisa meningkatkan rasa kayak gitu? Karena dia beda rasanya. Makanya kalau kita taruh, mendadak semuanya itu meningkat. Kualitas rasanya itu meningkat. Karena keberadaan garam. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan selalu harus relevan sama keadaan lingkungan itu bukan identitas kita. Keindahan mengikuti Yesus itu adalah kita menjadi taste yang meningkatkan semua taste ketika semuanya itu hambar. Kita tidak ikut serta membusukkan lingkungan kita, tapi kita delay, kita cegah pembusukan pembicaraan kita, pelayanan kita. Saya tadi lupa bilang mengenai food preservation. Kalau kita pengawet makanan, kalau kita refleksi ke kita, keberadaan kita di pelayanan, keberadaan kita di keluarga, keberadaan kita dalam persahabatan, pekerjaan. Apakah kita termasuk orang yang mencegah pembusukan? Atau kita ikut gotong royong? Saya kerja di perusahaan namanya Memofix. Dia itu, dan saya dapat departemen yang paling enak lagi, game. Woi, tiap hari main game, dibayar. Nah, tapi kalau pada waktu kita duduk, mulai tuh satu ngomong tentang manajernya dia, manajernya. Sepertinya dia yang lebih tahu gitu kan. Biasanya kan kayak gitu. Ini supervisor saya ini orangnya nggak tahu apa-apa. Oh ini pemimpin sel saya ini nggak tahu apa-apa. Oh ini pendeta, jangan pendeta. Pendeta kita amazing. Ya itu, direktur kita nih gini, bendahara kita tuh gini, HR kita tuh gini. Dan saya lihat bagaimana orang ikut kontribusi. Iya, benar, saya juga lihatnya kayak gitu. Nah, tiba-tiba mereka lihat ke kita lalu bilang, gimana menurutmu? And that's the moment kita bisa de-escalate. Jadi kita bisa berfungsi. Ini cuma andai-andai kan. Tapi kalau kita berada dalam situasi seperti itu, ingat, kita tahu kita garam. Kita tahu kita harusnya meningkatkan rasa daripada lingkungan kita. Orang semua bisa bekerja sama dengan enak. Paling tidak usah contribute gosip gitu. Itu aja, itu udah jadi garam. Tapi kalau kita malah jadi katalisator, saya sudah cek dengan Google, ternyata benar. Itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, jadi waktu garam kehilangan taste-nya, itu bukan garam itu gagal belajar jadi garam. Garam itu tidak punya visi sebagai garam. Garam itu belum diinjili untuk jadi garam, bukan. Garam itu kehilangan apa yang dia punya sebelumnya, yang sudah dikasih ke dia. Kita akan selesai dari ini, akan ketemu orang lain, akan ketemu ini. Remember, the tale of the salt. Remember, sepak terjangnya garam. Ada yang paling signifikan lagi. Ketika foodnya itu enak, makanannya itu enak, kita akan bilang, siapa yang masak? Gak perlu pakai pernyataan gini, kami ada di sini untuk memuliakan Tuhan, pakai label. Jadi jangan memuliakan yang lain ya, memuliakan Tuhan.
Enggak, kita jadi garam, orang cari chefnya. Orang cari ini makanan ini siapa yang masak. Nah, berikutnya, aku adalah terang. Kamu adalah terang. Terang ini cepat aja. Dia reveal. Dia mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Kalau ruangan ini gelap, lalu saya taruh lukisannya Leonardo da Vinci, Leonardo DiCaprio. Leonardo da Vinci. Oh, mahal banget. Lalu ruangan ini gelap. Saya undang kita semua masuk, kita akan lihat kiri kanan karena istri saya cerita kalau di Papua itu, dia pernah misi ke Papua. Saking gelapnya, ini ada beberapa orang Papua. Saking gelapnya, lihat tangan itu nggak bisa lihat. Gitu. Saking gelapnya gitu, tidak ada electricity. Nah bayangkan segelap itu, ada lukisan mahal di situ. Lalu kita masuk ruangan ini, kita akan lihat ke segala arah. Ini kita mau kemana nih, ya kan? Lalu Sean, yang semua tepuk tangan buat Sean yang handle lighting. Nah, Sean nyalai lighting yang ini, lalu kelihatan lukisannya. Saya jamin, banyak dari kita tidak akan penasaran ini lampu ini merek apa. Gitu. Tapi karena tiba-tiba dia berfungsi, kita lihat lukisannya, kita langsung tahu, wow, bagus banget lukisannya. Kita bicarakan everything yang indah dari lukisan itu, kecuali lampunya. Padahal lampunya yang nyala. Gitu. Epson. Apa itu Epson? Sih, bingung kan? Epson ini yang membuat kita bisa lihat ini. Ini kira-kira kayak gitu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita jadi terang? Sama seperti garam. Kalau kita bawa diri kita tersinggung karena jati diri kita diomongin. Kita tersinggung karena Pastor Diki lupa sebut kita. Gitu. Pastor Diki mungkin bilang gini, oke, tim Usher, sorry Pastor Diki aku pakai namanya. Tim Usher, tim penginjilan, semuanya bagus, tepuk tangan semua. Lalu saudara bilang gini, tanpa saya sebenarnya gak jalan. Tanpa saya sebenarnya gak ada yang mau menginjil. Saya yang telepon semua ngajak. Mungkin benar, mungkin betul gitu. Mungkin benar. Bisa jadi betul, banyak fakta begitu. Tapi itu kita sedang taruh identitas kita pada diri kita sendiri. Kita tidak berfungsi sebagai terang dan sebagai garam. Matius 16, ini yang terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Coba perhatikan kata ini. Coba semua baca. Apa namanya? Bapamu. Bapamu, itu kata Bapamu. Jadi selain dia bilang kita ini garam dan terang, dia bilang kita apa? Ada pesan yang tersembunyi dari kata Bapamu. Kita ini anak-anaknya Bapa. Ini membuat konklusi seperti ini. Kalau kita bilang, saya ini anak Tuhan, saya ini anak Tuhan. Jangan macam-macam loh sama saya. Kan bisa gitu. Jangan macam-macam sama saya. Anak-anak Tuhan tuh berdiri pada dua tonggak. Satu ini jadi pada dua kaki kuat gitu. Satu ini lemas. Langsung profile image-nya tubuh ini akan limbung. Itu tonggak itu apa? Garam dan terang. Makanya kenapa dia ngomong, kamu adalah garam, kamu adalah terang, lalu dia konklusi sebagai memuliakan Bapamu di surga. Jadi garam dan terang itu adalah tanda, adalah seal bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan akan melakukan, berpikir, merencanakan sesuatu demi kemuliaan Bapanya. Dan kalaupun mereka tidak disebut, ya sudah. Kalau disebut ya syukur. Tapi kalau nggak disebut, terpujilah nama Tuhan. Manajer saya ini nggak tahu. Kalau
Tanpa itu proyeknya nggak selesai. Tidak ada pemimpin yang memperhatikan saya. Biasa kayak gitu. Pemimpin juga nggak perhatikan. Karena memang tujuan perhatiannya itu bukan ke kita. Tujuan perhatiannya pelayanan, kehidupan spiritual itu ke Tuhan. Jadi kalau kita merasa kita tidak diperhatikan oleh pemimpin kita atau orang yang kita pimpin, dan kita punya Tuhan di dalam, ketahuilah kita berada di identitas yang benar. Identitas, sekali lagi ya, identitas kalau kita taruh di hal-hal yang kita capai, one day hanyut, one day hancur. Kita taruh bentuk hidung saya mancung. Kita taruh di hal-hal kayak gitu-gitu. Mobil saya 5. Pesawat pribadi saya 2, kayak gitu-gitu. Itu tidak fana. Itu apa yang kita capai, kita akan kecewa. Apalagi saya bilang pertama, kalau apa yang kita rasakan. Perasaan kita bisa berubah. Masa identitas kita berubah-berubah? Yang signifikan adalah kita makhluk yang identitas itu diberikan. Dan Tuhan bukan main-main kasih identitas. Dia taruh identitasnya dia sendiri ke kita. Sehingga apapun yang kita lakukan akan reflect terhadap image-nya dia. Kalaupun akhirnya bos kita sadar betapa signifikannya kita dalam tim, itu percaya itu datang dari Tuhan. Karena ada firman-Nya. Ya toh, angkat turun itu semua dari Tuhan. Tapi puaslah bahwa kita terlibat dalam pelayanan dan melakukan sesuatu ada dalam komunitas kita karena kita membawa kemuliaan Tuhan. Hanya kehidupan seperti itu yang waktu Tuhan datang, dia akan pisahkan kambing dengan domba. Semua orang tuh bisa kumpul di gereja. Tapi hanya orang yang mengerti identitas yang bisa live, bisa hidup to the fullness. Kalau tutup mata, kambing sama domba itu mbeknya sama kedengarannya. Begitu buka mata baru tahu, oh ini kambing. Identitasnya langsung kelihatan, ini domba. Nah, manusia, alasan kenapa Tuhan datang lalu menderita dan mati, itu karena dosa. Mau tahu kenapa? Dosa yang dilakukan manusia sehingga pelanggaran yang dilakukan manusia sehingga Yesus harus mati di kayu salib. Karena kita kasih identitas yang Tuhan kasih ke iblis. Banyak yang bilang, oh ya karena dia makan buah yang dilarang. Memang betul. Tapi mau tahu iblis ngomong kayak gimana? Iblis bilang gini, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Kita semua tahu bahwa kita itu ketika diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Jadi Hawa itu sudah seperti Tuhan, sudah punya image-nya, tapi ditipu sama iblis. Kalau kamu makan ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Tipuannya itu di situ. Kalau Hawa tahu, mungkin pernah tahu. Tetapi tidak diambil jadi satu system of belief. Tidak diyakinkan. Sehingga kesalahan itu Yesus harus mati di kayu salib. Jadi identitas kita itu masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam hati, hidupi. Biarlah nama Tuhan yang dimulakan. Amin. Amin.